tidak dalam kemunduran akan menentukan di mana kalian akan duduk. Pengarsipan. Iya. Jadikan pemuda harapan, sholat malam bagai kendaraan. Dengannya kamu mendapatkan apa saja yang dicita-citakan. Jadikan pemuda harapan, sholat malam sebagai kendaraan. Dengannya kamu mendapatkan apa saja yang dicita-citakan. Bukankah kerugian malam berlaluan tanpa kita mendapatkan hati yang kita temukan. Foto di sini ya. Bagus ya, ya tar lagi foto situ. Sampai bangunan itu sudah 4 lantai besar. Di saat beliau haji, Duriah daripada wakil ini kepingin untuk mengambil alih. Sampai ada yang mengatakan bahwa kaca-kaca yang ada di sana itu dipecahin. Pada akhirnya beliau sudah diambil. Dan disitulah beliau membuat Amanatul Ummah pada tahun 98, dan tempatnya tidak jauh dari sekolah bina bangsa yang direbut itu, sekitar 200 meter. Nah, disitulah mengembangkan Amanatul Ummah yang ada di Surabaya, yang pada akhirnya alhamdulillah dengan beliau punya masalah seperti itu, semakin besar masalah yang ada di beliau, maka semakin pesat perkembangan Amanatul Ummah. Sehingga beliau punya cita-cita, dan di dalam mimpinya pun juga bermimpi, saya ingin mempunyai sebuah lembaga, sebuah pesantren yang mana di dalamnya itu ada sumber yang mengalir. Nah, terbukti di MBI tadi, tidak ke MBI yang di atas tadi itu awal mula Amanatul Ummah yang ada di Pacet yang berdiri pada tahun 2006. Jadi semua bangunan yang ada di Amanatul Ummah itu berawal dari tahun 2006. Nah, di Amanatul Ummah terutama yang ada di Pacet ini ada 5 unit lembaga. Yang pertama adalah MBI, yang kedua ini MTS dan MA. Kalau MBI di sana itu program unggulannya adalah di bilingualnya dengan bahasa. MBI meskipun program unggulannya ada di bahasa, tapi di sana awal dulu belum punya namanya lab bahasa. Tapi alhamdulillah dari 48 tadi semuanya keterima di PTN-PTN yang terkemuka. Disitulah awal mencuatnya Amanatul Ummah, dari 48 keterima di PTN dengan hasil yang sangat memuaskan. Sehingga berdirilah MTS dan kemudian MA. Dan MA ini dan MTS ini artinya di situ satu program, ada program akselerasi, ada program excellent. Program excellent ini sebenarnya adalah pecahan daripada akselerasi. Yang mana akselerasi ini memang syarat utamanya adalah di situ dulu mempunyai IQ yang minimal IQ itu 130, menjadi persyaratan mutlak untuk bisa mengikuti program akselerasi. Artinya sepintar apapun anak itu kalau memang tidak punya sertifikat akselerasi atau sertifikat IQ yang 130 yang itu dibilang sudah superior, sangat tinggi sekali, dan itu harus dikeluarkan oleh universitas yang terakreditasi. Kita kerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Nah, karena beberapa asosiasi yang mengatakan, dan memang terbukti di dalam
bisa menjamin satu kecerdasan anak. Kenapa? Ya banyak anak yang IQ-nya tinggi tapi dalam segi akademis rendah. Begitu sebaliknya, sehingga dengan regulasi baru ketika sudah melewati beberapa asosiasi bahwa IQ ini akan diujikan setelah melewati 1 semester. Artinya lebih prediktif antara hasil akademis dengan hasil IQ itu bisa dikombinasikan, sehingga di situ tidak mendolimi. Yang seharusnya ini nggak pantas dan tidak bisa masuk akselerasi terus kemudian masuk itu. Betul-betul lebih prediktif setelah 1 semester itu dipilah mana yang akselerasi, mana yang akselerasi. Sehingga disitulah program akselerasi yang banyak diminati oleh. Keunggulannya apa ya? Di percepatan. Yang disampaikan beliau tadi yang harusnya reguler 3 tahun itu dihabiskan dalam kurun berapa? 2 tahun pun itu dipangkas. Semua muatan kurikulum itu harus dihabiskan dalam kurun 1,5 tahun. Bayangkan. Artinya dalam setiap semester itu 3 bulan yang harus dilaksanakan untuk program akselerasi itu 5 semester. Sehingga 1 semester ini dihabiskan dalam 3 bulan. Itu pun plus pekan ujian dan remedial. Artinya di dalam 1 semester itu dalam setiap 1 pelajaran itu ya paling pertemuannya paling mentok 10 pertemuan dalam 1 matkul. Sehingga tim MGMP ini yang harus betul-betul kompetitif di dalam. Makanya setiap awal tahun saya betul-betul harus mengumpulkan dari setiap sivitas atau semua guru yang ada itu harus membuat modul. Artinya memang buku-buku itu dari kita sendiri. Guru artinya orang ke sawah itu mah harus punya cangkul, punya ahli dan lain sebagainya, itu pun yang ada di sini. Dan kita tiap tahun mencetak sendiri, sehingga guru itu lebih tahu kemampuan anak dan lebih tahu apa yang ada di dalam anak tersebut. Tetap kita juga kerjasama dengan LBB Primagama terkait dengan tryout. Karena ketika sudah setengah tahun terakhir pada program akselerasi, yang disampaikan beliau tadi, tidak ada kegiatan selain tryout dan pembahasan tugas. Jadi betul-betul kita tahu progres anak mulai dari yang paling pintar sampai yang paling. Hasil itu akan kita pilih per kelas dan hasil itu akan kita bagikan kepada wali kelas. Sehingga wali kelas pun juga bukan hanya tugas yang mengisi rapor saja, tapi betul-betul mengevaluasi dari kemampuan anak itu. Artinya kalau memang ada anak yang nilainya masih di bawah rata-rata, ya ini harus ditanyakan. Ini yang bodoh ini gurunya apa muridnya? Sedangkan asiomanya kan fenotip ini kan gabungan dari genetik dan lingkungan. Gak ada murid yang bodoh kalau guru bisa mengkondisikan. Gak ada guru yang bodoh kalau kepala sekolah bisa mengkondisikan. Seterusnya gak ada kepala sekolah yang bodoh kalau Pak Kiai bisa mengkondisikan. Sehingga disitulah alhamdulillah akselerasi berjalan lancar dan disitu ada program excellent. Saya sampaikan tadi karena ini adalah pecahan daripada akselerasi. Artinya ketika mereka tidak lulus dalam program akselerasi, ya kita regulerkan 3 tahun. Tapi ya kita modifikasi, artinya muatan kurikulumnya kalau yang akselerasi tadi dihabiskan dalam kurun 1,5 tahun. Kalau yang excellent, yang reguler kita habiskan dalam kurun 2 tahun. Artinya 1 tahun terakhir itu sama halnya dengan setengah tahun pada program akselerasi. Dan memang ya karena ada al-muhakamah, artinya hukum pun itu berjalan dengan sesuai perkembangan zaman. Bahkan dalam dunia pendidikan konteks di dalam waktu di zamani itu seakan-akan sekarang itu sudah berbeda. Orang lebih memilih yang 2 tahun. Artinya begini, kalau boleh 2 tahun, ngapain harus 3 tahun? Kan ngirit umur, ngirit umur, ngirit biaya juga. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa kita sebagai mahasiswa termuda, misal kayak kemarin sampai masuk dalam koran nasional mahasiswa termuda kedokteran dari Manado. Jadi yang excellent tadi unggulannya di mana? Unggulannya kalau yang akselerasi di percepatan, kalau yang excellent itu di kitab bilingual, cuma bilingualnya sebatas ya fondasi sajalah dan IT. Nah ini untuk kitabnya memang
gembleng dari awal, sebab unggulannya di situ. Makanya tadi saya sampaikan ke beliau bahwa Amanatul Ummah ini kalau dinisbatkan dalam sebuah perusahaan kayak restoran, di mana di situ banyak menu-menu yang kita sediakan. Dan setiap unit lembaga itu punya keunggulan program masing-masing, seperti kayak di SMP sama SMA ini juga satu programnya unggulannya dari tahfidz. Tapi meskipun unggulannya di tahfidz yang tidak seperti pondok tahfidz pada umumnya yang sampai kamil 30 juz, kita membatasi 3 juz dalam satu tanya. Tapi mereka meskipun dibaringkan menghafalnya dengan pelajaran formal, banyak yang sampai sempurna 30 juz yang kemarin sudah kita wisuda. Padahal dia punya waktu. Kalau yang SMP SMA itu formalnya sampai jam 12. Kalau MTS SMA kan memang ada akselerasinya ya sampai jam 4 malam, jadi full day. Dan ngajinya gimana? Ngaji diniahnya seakan-akan pondok itu kok lebih mengedepankan pelajaran formalnya. Kita mereview kembali dulu sebelum corona itu sudah lama. Itu memang diniah itu ada di malam hari. Cuma karena saking capeknya anak-anak dari pagi jam 3 udah dibangunin, sehingga jam 4 sampai jam 4 sore kegiatan formal. Seakan-akan ketika sudah habis maghrib itu seakan-akan pelajaran itu untuk pelajaran agama seakan-akan dianaktirikan. Dan untuk memodifikasi agar pelajaran agama ini tidak dikalahkan dengan formal, maka kita setting bahwa pelajaran agama kami letakkan di jam pertama dan jam kedua pada setiap hari dan jam formal. Jadi mereka lebih fresh di pagi hari setelah mandi, makan, sarapan dan lain sebagainya. Disitulah kita masukin untuk pelajaran agama. Untuk yang habis maghribnya, secara umum dikumpulkan di masjid pengajian ya, seperti yang kayak tafsir, hadis dan lain sebagainya. Itu yang membaca siapa? Dari dzurriyyah beliau, putra-putranya, sama kayak yang tadi di samping Pak Kiai ada beliau yang sepuh, itu juga salah satunya yang mengajar tafsir. Jadi kegiatannya seperti itu. Full haram, farah haram. Jadi waktu yang kosong itu pun sangat tidak diinginkan beliau. Makanya untuk liburan, waktu santai di Amanatul Ummah itu sangat singkat, sangat sedikit sekali. Dan liburannya pun tidak ada, sama seperti liburan pada umumnya. Artinya ketika pondok atau lembaga lain itu libur, kita masih masuk. Mereka yang masuk baru kita libur. Jadi sisanya di situ. Misalkan ada New Year, tahun baru itu pun kita nggak libur. Beliau mengharamkan santri libur untuk mengikuti tahun baru, sehingga liburnya setelah tahun baru tanggal 2 atau tanggal 3 baru akan libur. Ya wallahu a'lam, kalau kita husnudzon saja. Nah seperti itu Amanatul Ummah yang ada. Dan kampus ini memang didirikan pada tahun awal 2015. Belum meluluskan S1 sudah bisa membuka S2. Belum meluluskan S2 sudah bisa untuk buka program doktoral. Belum sampai meluluskan maksimal dari institut, sekarang alhamdulillah 3 bulan kemarin sudah menjadi universitas. Ya karena faktor apa? Akses jaringan beliau. Makanya setiap kali banding beliau selalu menyampaikan 4 akses itu. Akses akademik, akses sosial, akses jaringan dan finansial. Dan kebanyakan memang setiap studi banding itu yang lebih paling ditanyakan adalah akses finansial. Nah, gitu. Nah, ini mau nanya nih. Jadi saya pernah diminta sebagai konsultan untuk sebuah lembaga pendidikan yang ada di Jombang. Karena di sana itu sekolah swastanya itu kalah dengan sekolah negeri. Pada akhirnya membuat satu gebrakan bagaimana sekolah ini banyak diminati oleh khalayak, buatlah suatu program akselerasi SKS. Cuma ketika saya datang ke sana, yaitu tadi pertama saya tanyakan ini akreditasinya apa, masih B, dan itu masih belum bisa untuk program SKS dan akselerasi karena memang masih.
Dan juga waktu dikumpulkan dari setiap guru, kalau saya mohon maaf kalau saya lihat susah untuk diajak lari, sehingga kepala sekolahnya saya ajak untuk diskus, cari 1 atau 2 guru yang bisa diajak untuk lari kencang. Artinya apa? Ya setiap saya mohon maaf di sini, saya rapat dalam 1 minggu itu suatu hal yang fardhu ain, itu seminggu 2 kali. Pertama hari Jumat dan kedua hari Senin, yang mana di situ saya harus tahu progres anak secara akademik ataupun akhlak. Karena bagaimanapun juga anak ribuan banyak ya ribuan di sini, sehingga saya ini ya harus betul-betul tahu progresnya sebelum saya dievaluasi oleh Pak Kiai. Sering saya sampaikan ini adalah suatu organisasi yang besar. Kalau saya nisbatkan bahwa ada sebuah api unggun itu akan besar apinya bila mana kayu bakar mulai. Begitu halnya dengan sebuah institusi ataupun lembaga akan besar bila mana SDM baik. Makanya dalam studi banding tadi menyampaikan sistem yang baik, guru yang baik, dan sistem yang kompetitif. Sehingga sistem kalau memang sudah berjalan, saya pun tinggal ngeremot saja. Ini sudah berjalan apa belum, ini sudah berjalan apa belum. Ataupun kalau memang ada yang agak susah untuk dikomisikan, ya mesti langsung saja rapat. Sebelum Pak Yai mengajar rapat, jam berapapun, kapanpun, bisa dibutuhkan rapat, harus rapat. Artinya kalau memang ada salah satu guru yang tidak mengikuti sistem, ya mohon maaf, sering saya sampaikan, banyak surat lamaran yang menumpuk di meja saya, siap menggantikan panjenengan. Kalau tidak seperti itu, ya dampaknya pada keberhasilan anak didik kita. Apalagi guru-guru yang hanya sekedar ngajar menggugurkan kewajiban saja, ini parah. Yang memang harus tetap kita bina. Kalau tidak kita bina, ya nggak bisa ya kita binasakan. Kan begitu secara logikanya. Jadi memang dari setiap sekolah, setiap universitas ataupun setiap lembaga memang beda kultur, sehingga dari segi finansial ini kadang susah. Karena seperti itu Pak Yai juga sangat memperhatikan dari segi kesejahteraan. Guru-guru di sini banyak yang sudah mobilan, sampai kadang parkir guru nggak muat karena memang banyak yang bawa mobil. Karena di situ memang beliau sangat memperhatikan. Nah, disitulah kadang ketika kita mau berlari kencang dan ada salah satu yang tidak mengikuti sistem, ya mohon maaf, mungkin rezeki panjenengan bukan di amanat itu. Itu sebagai prolog saya. Kalau memang ada yang ditanyakan monggo, kalau memang langsung berangkat ya monggo, nanti dengan bosan melihat saya. Monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Amanatul Ummah yang merupakan bagian dari Bunwatch School Nasional atau the best school world tadi itu kan, yang jelas mungkin ada sih sedikit problematika dalam mengatasi proses sistem pembelajarannya. Apa problematika yang dialami dan penjelasan? Jadi saya yakin dari stadium baru permasalahan itu sebenarnya sama. Kalau di pesantren karena memang backgroundnya itu kan macam-macam. Anak mondok ada yang karena memang atas inisiatif sendiri. Saya mondok ingin mencari pelajari ilmu agama. Ada yang mondok karena memang ikut ikutan teman. Ada yang mondok karena memang paksaan orang tua. Udahlah, mondok aja ngapain? Ribet nanti rumah repot. Sehingga ada juga ya ada yang anaknya dipaksa untuk mondok ya. Memang harus dipaksa. Nanti perkembangan seperti apa yang kita serahkan pada Allah. Ada juga yang atas inisiatif sendiri kemudian di tengah jalan ini mendapatkan satu masalah, apakah karena dibully, baik dibully secara verbal ataupun fisik, itu pasti ada. Yang jelas di sini ada beberapa unsur. Jadi etos kerjanya yang ada di Amanatul Ummah kalau yang seperti ini, segala bentuk tanggung jawab permasalahan apapun yang ada ketika di siang hari itu adalah tugas daripada wali kelas. Anak sakit, wali kelas ketika di siang hari. Ketika di malam hari, diganti musyrif atau musyrifah atau wali asrama. Segala bentuk permasalahan apapun yang ada. Sehingga di sini pun juga ada
kita kasih waktu 2 jam untuk jam BK yang memang di situ dihandle oleh wali kelas, sehingga wali kelas pun tahu dari setiap apa yang ada permasalahan, baik itu permasalahan keluarga ataupun individu pada anak tersebut. Maka disinilah tugas wali kelas. Artinya saya sampaikan, ketika semua bentuk permasalahan kalau misalkan sampai kepada saya, berarti sampean tidak becus di dalam menyelesaikan masalah. Bentuk masalah, makanya komunikasi yang memang saya tekankan kepada, artinya seorang wali santri itu pasti akan gembira dan menjadi suatu obat yang tiada tara di saat wali kelas ataupun wali asrama. Setiap anak melakukan sesuatu di foto salah satu mereka. Oh, anak saya sedang. Nah, kita pun secara saling terbuka. Jadi wali santri itu pun kita kasih jadwal pelajaran. Dalam satu hari ada 11 pelajaran. Jam sekian pelajaran apa, gurunya siapa, ada kontak personnya di situ. Wali santri pun juga bisa melacak bahwa keberadaan anak saya sekarang ikut kegiatan atau tidak. Bahkan dari segi pelanggaran sekecil apapun itu kita sudah siapkan webnya yang mana bisa diakses oleh wali santri. Jadi ya semuanya sudah kita setting seperti itu dalam bentuk poin-poin. Artinya ketika ada suatu pelanggaran, orang tua pun juga akan sadar. Tapi ya pasti ada namanya manusia, apalagi mereka yang tidak punya background pesantren, sandal jepit hilang pun jadi urusan polisi. Sampai pernah ngawukan saya itu dituding-tuding. Kok aku gak dijaluk ustaz tak tabokan ya. Sampai dalam hati seperti itu. Gara-gara apa? Anaknya itu tidak diwawu, tidak diwawu, nggak disapa. Sedangkan orang tua ini hanya tahu progres anaknya ketika di rumah saja. Tapi ketika sudah di dalam pesantren kan sudah akulturasi budaya. Artinya anak yang dulunya tidak mengerti bagaimana fashion, merek baju yang terkenal, ketika sudah masuk pondok banyak di situ berbagai macam kultur, berbagai macam provinsi, yang mana mereka yang awalnya tidak tahu apa-apa ada akhirnya tahu, baik dari segi omongan dan lain sebagainya. Pun wali santri pun ketika habis liburan pun juga banyak yang bilang, Pak, saya heran, anak saya dulu itu nggak kenal yang namanya mall, tapi sekarang ketika liburan, Pak, ajak dong saya ke mall, Pak, saya kepingin baju itu yang mereknya ini dan lain sebagainya. Yaitu karena dia kontraksi budaya yang ada dalam sebuah pesantren. Nah, orang tuanya ini tahu ketika anaknya ada di rumah saja, tapi tidak memahami ketika mereka sudah ada di pondok. Sehingga saya punya kesimpulan bahwa buah jati memang nggak jauh dari pohonnya. Ketika anaknya nggak disapa oleh temannya, sifatnya tidak disapa, sampai mengatakan ini sudah mengusir ke sana dan akan mengancam bahwa saya pernah menutup 2 perusahaan. Oh, melim banget omongannya. Sehingga saya tanyakan, mohon maaf Bapak kesibukannya apa? Ya pegawai pabrik. Cuma di situ ada embel-embel LSM, jadi dia bisa ngomong. Pada akhirnya ya kita jenengan kami undang di sini untuk tabayun. Progres panjenengan, artinya ketika panjenengan menitipkan putri panjenengan ke kami, ya bukan kok langsung lepas landas kemudian kita nggak ada koordinasi saling membantu, tidak. Sehingga kita sampaikan jadi sebenarnya sudah disampaikan oleh wali kelas dan wali asrama. Tapi karena memang orang tuanya begitu kencangnya, kerasnya kepada anak, sehingga terdampak kepada anaknya ketika berkumpul dalam satu asrama. Ya pada akhirnya tidak disapa. Itu loh apa sampai nuding-nuding. Akhirnya ya saya dosopo awak ini seperti itu. Berbagai macam, sehingga urusan misalkan bullying itu pasti ada. Dan bagaimana kita bisa mensikapinya? Ya sebelum mereka datang ke sini, ya kita samperin dulu ke rumahnya. Kita bagaimana secara keluargaan dan lain sebagainya. Pada intinya ya kita sampaikan bahwa pesantren memang ya kita kecapin lah bagaimana kita nomor 1. Artinya semakin tinggi derajat orang itu, maka semakin banyak kepekaan dan lain sebagainya. Pandai-pandai kita untuk komunikasi kepada orang. Tetap
kita menyediakan meskipun anak-anak tidak setiap minggu di Sabang, tugas daripada musyrif atau musyrifah ini memfasilitasi untuk video call. Artinya dalam prinsip saya semakin sering dan baik komunikasi, permasalahan apapun itu sangat mudah untuk diselesaikan. Kemarin pun saya mutus wakil kesiswaan saya ke Cianjur. Saya suruh berangkat, jangan sampai. Intinya kita harus menjemput pulang menyelesaikan. Ya alhamdulillah nggak sampai laporan. Kadang namanya wali santri anak dicubit saja atau sewajar lah sekedar main itu pun. Ya karena tadi kadang tidak punya background pesantren pada akhirnya jadi masalah. Ya intinya seperti itulah. Jadi ya saling kerjasama antara wali kelas, kesantrian, kesiswaan dan wali asrama. Yang jelas banyaklah permasalahan karena memang banyak anak pasti karena berbagai macam watak dan karakter. Hanya kalau semuanya sama watak tidak butuh pembimbing atau wali asrama. Sehingga ya itu tadi kan memang background mereka juga berbeda-beda, cara penyelesaiannya pun juga berbeda. Tergantung komunikasi. Itu intinya komunikasi. Makanya ketika ada wali kelas ataupun wali asrama, musyrif, di saat saya menerima laporan dari wali santri, langsung saya panggil, tolong diselesaikan. Saya tanya, rekodnya ini wali asramanya sering di dalam asrama untuk dampingin anak-anak tidur atau bagaimana? Kalau enggak ya kita evaluasi. Tetap secara prosedural ya kita kasih SP1, SP2. Tapi yang pasti ya jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Siap. Doa, insya Allah doa musafir mustajab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi nikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jahli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayah min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yahsha wa inin la tadma wa nafsin la tashfa wa amalin la yanfa' wa du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah difoto dari belakang. Amin. Buat laporan. Nanti saya kirim. Yang di belakang fotokan Mas Rossi itu mana itu? Udah bagus. Kalau enggak bagus saya. Ya, Mas Rossi. Foto pakai ini. Orang ke guruan ini. Kan memang biasa Mas. Tidak bolos. Air nggak tolong di bawah. air bawa